Selamat malam teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Saya bersama dengan tim hukum saya, Saudara Rahmat Riyadi SHMH, Saudara Aufal Arwafi SH, Saudara Gui Rangga SH, Saudara Ardik Putra SH, Saudara Raya SH, dan tim kita Nadia. Tadi saya dipanggil untuk diperiksa sebagai pelapor atau korban terhadap laporan saya kepada saudari NM. Jadi saya sebut saja saudari Nikita Mirzani Mawardi atau pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Sebelum sampai ke sana, apa barang bukti yang kami sajikan nanti disampaikan oleh Saudara Rahmat. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya ingin menyampaikan hal yang menurut saya harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk netralitas, kesamaan pandangan di mata hukum, kesamaan penanganan, kesamaan statement. Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurmadewi sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, mbok janganlah tiap saat komunikasi yang dibahas dari sekian banyak kasus, memang ada yang beliau sampaikan, kasus-kasus lain maksud saya. Hampir setiap hari kalau ditanya media itu yang dibahas tetap bagaimana dengan progres laporan terhadap saudari Fadil Al-Fajar Bajide dari saudari NM. Saya ingin dengar juga dari adik saya Nurmadewi agar dia juga bicara bahwa hari ini di sini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani, dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban. Jadi tolong besok teman-teman media juga omongin, tanyain bagaimana perkembangan kasus laporan Rasman terhadap saudari Nikita Mirzani terkait dengan pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan pemilik akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Jadi yang kita laporkan ini pemilik akun, dan akun itu yang kita tahu adalah milik dari saudari Nikita Mirzani. Kadang-kadang sebentar, tunggu dulu dong, saya ngomong dulu. Dan akun ini kadang-kadang berubah, orang yang ngomong itu jadi Mama Lemon. Kemarin saya lihat sudah ada sarung, sudah seperti pejuang, yang mungkin pejuang di mana itu saya nggak tahu, ada kacamatanya gitu. Tapi saya menemukan juga bahwa dia langsung. Nah, jadi itu saya minta agar adik saya Nurmadewi juga omongkan perkembangan kasus ini, karena ini juga dahsyat. Saya yakin, nah ini baru bukan bahasa hukum, pasti jamin, saya yakin kau NM Nikita Mirzani tidak kebal hukum, kau berurusan sama saya. Nah, kemudian tadi juga saya
sudah menerima surat dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide. Jadi kami sudah terima laporan, kami sudah buat laporan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Umar Bajide dan tim sudah menerima surat panggilan agar Bapak Umar Bajide juga diperiksa sebagai saksi atau korban dengan terlapor saudari Nikita Mirzani atau pemilik akun yang saya sebut tadi, Nikita Mirzani Mawardi _172 dan Nikita Mirzani Mawardi _173. Dua ini penting disampaikan, dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, dan Kanit agar ini on the track. Kalian tahu sifat saya akan bertarung terhadap sesuatu yang saya yakini benar, maka saya akan tetap melakukan dan memperjuangkan hak saya tersebut untuk sampai diproses di peradilan. Saya juga apresiasi Pak Kapolres sudah begitu cepat bereaksi dengan laporan kami, dan Pak Umar Bajide juga mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa, dan saya akan informasikan kepada teman-teman semua. Jadi prinsipnya saya dari dulu bilang, Nikita Mirzani, kau tidak kebal hukum, saya juga tidak kebal hukum. Karena itu ayo kita bertarung. Saya buktikan bahwa kau, saya duga, memfitnah, menghina, dan melakukan ujaran kebencian kepada saya, dan kau buktikan bahwa kau mengatakan tidak bersalah dalam persoalan ini. Begitu. Ada pertanyaan? Bang, yang mengatakan itu Nikita Mirzani atau Mama Lemon, Bang? Saya belum tahu dan tidak pernah saya lihat di dunia ini ada Mama Lemon atau Lemon yang bicara. Setahu saya, lemon itu dipotong atau diperas diminum. Ya. Jadi dia mau berdalih di balik Mama Lemon, tapi pemilik akun itu yang kita laporkan. Atas nama apapun, seseorang pemilik akun tidak boleh mengupload yang menghina dan merendahkan orang lain ke situ, apalagi orangnya itu. Jadi dua dia kena. Ingat, ya, Richard Lee hanya menyebut Karput, dilaporin sama Kartika Putri tersangka. Urusan dia pra peradilan itu urusan lain, itu kan masalah penetapannya, prosedur administrasinya. Kemudian saudari Denis Caryesta mengirim papan bunga ke rumah saya, mengatakan menonton film bokep, pengacara cabul, kemudian diupload di media tersangka. Saya sebagai lawyer mengatakan diduga, bahkan mendampingi seorang perempuan yang bernama Iklim Hakim, bisa diproses. Ini sangat terang benderang. Kalau sampai ini tidak naik sidik dan tersangka, saya pasti akan bereaksi keras. Tapi saya percaya Pak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, Kanit, saya lihat cepatnya ini akan tuntas dengan terang benderang. Saya kira begitu. Jadi masalah Mama Lemon tidak Mama Lemon itu nggak masalah bagi kita karena akunnya yang kita sebarkan. Begitu. Oke, cukup. Thank you. Bang, terakhir Bang, untuk terkait pemanggilan Pak Umar Bajide mungkin kapan Bang? Harusnya beliau dipanggil itu 2 hari lagi, tapi karena beliau ada kerjaan, kemudian ada urusan ahli yang kami sedang pikirkan untuk didatangkan ke pemeriksaan, maka beliau akan menyesuaikan waktu. Saya sebelum terlupa, saya mendengar pernyataan Kasih Humas, adik saya Ulma Dewi, bahwa penyidik menunggu saksi dan atau ahli dari terlapor. Saya aneh juga dengan kalimat ini. Bagaimana mungkin kita mau datang kalau nggak diberitahu oleh penyidiknya? Ya penyidiknya hubungi kita dong, kan begitu. Pak Rasman, kapan didatangkan?
Saksi Bapak ada charge dari Saudara Fadel Al-Fajar Bajide atau mana ahlinya? Kapan kita komunikasi dengan yang di UK? Mereka pada nunggu semua. Jadi kalau ditunggu, kami nggak bisa dong datang begitu saja. Tapi kalau memang itu katanya, saya akan tanya nanti penyidik supaya diperiksa agar terang peristiwa ini. Dan harus dipahami ya bahwa LM atau Loli ketika di luar negeri diduga sudah punya pacar berinisial A. Itu pengakuan Ibu JF kepada saya dan ada statement letternya. Jadi bagaimana posisinya, informasi yang kami terima, mudah-mudahan ini nggak benar, tapi dugaan yang sampai ke kami informasinya, samar-samar kami dengar katanya urusan bahwa ini si LM atau Loli ini sudah tidak, ya bahasanya sudah seperti katanya sudah tidak gadis lagi. Nah ini kan membuktikannya sulit Bapak. Kalau dia misalnya udah nggak gadis lagi, terus siapa yang ngambil kegadisannya? Terus kalau misalnya diperiksa sudah nggak gadis lagi, emang bisa diukur, diperiksa. Bulan lalu Syanu, bulan ini Syanu. Terus kalau orang masuk kamar, apakah dia melakukan itu dalam kamar? Ingat kalian kasus Vicky Prasetyo. Dia datang, jelas Angel Elga istrinya, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa ada di situ persetubuhan. Tidak ada di situ yang namanya sperma. Sehingga yang kena siapa? Vicky. Ditahan lagi di kejaksaan karena ada dugaan kekerasan. Vicky itu klien saya. Waktu dia ditahan, baru dia jadi klien saya. Waktu dia pertama ditahan di kejaksaan itu belum. Tapi kita berdiskusi panjang gitu. Sehingga tidak mudah membuktikan itu gitu. Maka saya bilang, kalau sempat Polres Metro Jakarta Selatan tidak hati-hati, ini akan jadi bumerang yang serius. Karena sampai hari ini kami belum melihat bahwa LM Loli dengan NM ibunya belum pernah duduk sama dan akur. Kalau sudah akur, tidak usah di safe house, bawa aja ke rumah. Dan kami ingin agar Bid Propam turun supaya kami dapat lihat apakah penyidik ini sudah benar dalam prosesnya penyelidikannya dan penyidikannya atau tidak. Atau bagaimana posisi ketika LM ke Indonesia. Bagaimana kejadian di bulan Januari, kan yang dilaporkan Januari. Saya heran juga pengacaranya. Pengacaranya ngomong fokus ke Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi di dalam LP-nya Januari. Apa Anda tidak punya barang bukti atau apa gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, karena ini satu rangkaian peristiwa, saya bantu Fadel, LM oceh-ocehin saya, jadilah laporan polisi 2. Satu dari saya, satu dari Pak Umar. Plus saya dilaporin dan tim hukum oleh Saudari NM di Polda Metro Jaya. Katanya menyebar informasi melanggar undang-undang kependudukan. Ya sudah, kita buktikan aja. Kenapa sih nggak fokus ke kasus Fadel? Lah kalau saya dorong supaya menikah kalau sudah dewasa, kenapa marah-marah sama saya? Kan saya merasa lebih baik dipersatukan cinta mereka itu. Kalau memang Lolinya masih cinta. Tapi kalau Loli sudah nggak cinta, ya nggak ada masalah. Tapi menurut Fadel, Om, saya yakin seyakin-yakinnya cinta saya dengan cinta Loli tidak akan pernah berubah. Itu kata dia. Dan dia minta 2 restu. Saya kan nyampein. Kok suruh nikah sama anak saya perempuan. Bagaimana nikah sama perempuan? Terus anak saya sekali masih kecil. Dia belum ngerti cinta. Nah, udah, kamu jangan marah-marah sama saya dong. Terus saya jadi pengacaranya, kalau semua orang pengacara yang bela klien terus dimarah-marahi pengacaranya, wah gawat kita di Republik ini. Bubar kita. Kalau begitu yang di samping saya ini semua dikuliti nih. Wah ini siapa sebelah kanan Rasman, ini siapa nih sebelah kiri Rasman. Nih gue, wah gawat kita. Jadi NM, Anda selama ini merasa bahwa Anda mungkin kuat. Si pengacara yang satu lagi juga, dua-dua kalian saya hadapi. Karena di balik akal manusia ada rencana Allah yang lebih dasar. Demikian, terima kasih. Cukup ya? Terima kasih.